Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gradien Askia Purba dengan NRP 22 2022 125 dari kelompok 8, yaitu membahas tentang ketahanan dan ketangguhan bencana. Nama saya Sachika Fauja Rizky dengan NRP 22 2022 113. Kenalkan, nama saya Muhammad Mustajir Sabirin. NRP saya 22 2022 119. Nama saya Zalfa Zinia Ramadina dengan NRP 22 2022 121. Dan saya Jihan Isalandlia, NRP 22 2022 120. Baik, kali ini kelompok saya akan membahas tentang proyek yaitu Ruspin. Yang dimana pada proyek ini, Ruspin itu adalah pengembangan teknologi dari RISA. Berikut tayangan videonya. Nah, berikut ini adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadinya gempa. Nah, berikut ini adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan ketika Nah, selanjutnya apabila situasi sudah mulai membaik, maka kita selanjutnya akan pergi ke lapangan yang terbuka. Kita tahu rumah merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa rumah berarti kebutuhan manusia belum terpenuhi. Kita sebagai masyarakat pasti ingin mempunyai hunian tempat tinggal yang aman dari bencana, salah satunya gempa bumi. Disinilah teknologi Ruspin dibuat. Dari yang telah kita cari, Ruspin merupakan pengembangan teknologi dari RISA. Rumah RISA sendiri dibangun dengan konsep tahan gempa. Teknologi Ruspin ini merupakan teknologi rangka rumah prefabrikasi dengan sistem panel menggunakan sambungan baut, dapat dipasang dengan cepat dan biaya yang relatif murah, sehingga dapat menjadi solusi permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah murah dan memenuhi kebutuhan penggunaan. Nah, di bawah ini merupakan keunggulan dari Ruspin sebagai hunian ideal dan layak huni. Kita ada 4 poin di sini. Yang pertama merupakan rumah tahan gempa, yang kedua cepat dalam cara konstruksinya, yang ketiga termasuk konstruksi yang fleksibel, yang keempat struktur kuat untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita akan masuk ke lokasi biaya. Waktu proyek yang akan kita ambil adalah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat di 15 kabupaten, yaitu Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Brebes, Blora, Lembang, Klaten, Sragen, Temanggung, Demak, Pati, Jepara, Kebumen, dan Grobogan. Selanjutnya kita akan masuk di biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya yang diperlukan untuk daftar harga satuan bahan bangunan yang dipakai dan juga upah para pekerjanya, yaitu rumah sistem panel instan atau yang bisa disebut dengan Ruspin satu lantai. Lokasinya kita ambil di Kabupaten Bandungnya pada tahun 2018. Nah, di sini pada uraian tersebut saya mendapatkan data-data yang cukup bisa untuk menjelaskan pada video kali ini, yaitu pertama bahan pasangan, bahan besi, dan juga upah para pekerja. Yang pertama bahan pasangan. Kita memakai batu split yang sekitar ukuran 1-2 cm. Di mana setiap per meternya kita membutuhkan harga yaitu 200.000. Dan juga pasir beton yang kita butuhkan per meternya yaitu sekitar harganya 225.000. Dan yang ketiga semen. Semen diperlukan ini sesuai dengan kondisinya, yaitu kita ambil sini 1 sak atau sekitar 50 kilo. Yaitu ada kisaran harga 65.000. Lalu bahan yang kedua adalah bahan besi. Besi beton, dia itu 6 mm yang polos. Berupa batangan, harganya sekitar 28.000. Kemudian ada juga yang bentuk kiloan. Dia bentuk kiloannya ada sampai 10-15 ribuan. Kemudian yang kedua ada kawat ikat beton, per kilonya 15.000. Dan juga kawat harmonika, dia berukuran 2 mm, sekitar perseginya yaitu 50.000. Murbaut yang berdiameter 12 mm, yaitu ada yang harga dari 2.750 sampai dengan 6.000. Selanjutnya ada plat strip panjang sekitar 15 cm, yaitu kisaran harga satuannya 3.000-an, dan juga plat strip panjang 20 cm, harga persatuannya 4.000, dan juga ring plat yang diameter luarnya 25 mm, harga satuannya 275 perak. Dan juga yang terakhir ada ring plat yang diameter luarnya 40 mm, yang harga satuannya adalah 300 perak.
Kemudian di sini kita akan membahas tentang uraian upah yang terjadi pada saat pembangunan Ruspin itu sendiri. Yang pertama ada mandor. Mandor hitungannya per hari di sini, yaitu 120.000. Ada kepala tukang, perharinya 110.000. Tukang kayu per hari itu 100.000. Tukang catnya juga per hari 100.000. Tukang besinya per hari 100.000. Tukang batu 100.000 per hari. Dan ada pembantu tukang kayu, dia per harinya 80.000. Ada juga pembantu tukang besi, per harinya 8.000. Dan yang terakhir adalah pembantu tukang batu, yaitu per harinya 80.000. Jadi demikian daftar harga satuan bahan bangunan yang terjadi pada proyek Ruspin 1 lantai di Kabupaten Bandung pada tahun 2018. Terima kasih. Itu yang dibutuhkan dalam proyek ini. Proses perakitan bagian struktur bangunan membutuhkan waktu 3 hari dengan 3 orang tukang. Kemudian baru dilakukan pembangunan lanjutan baik berupa atap, dinding, dan lantai. Secara keseluruhan membutuhkan waktu 3-4 minggu saja. Seperti apa yang kita ketahui, penduduk di Indonesia terus meningkat sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga yang juga terus bertambah. Teknologi ini adalah perwujudan sebuah rumah dengan desain yang modular, yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda. Bangunan tahan gempa ini bisa merespon gempa dengan sikap bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Bangunan ini dirancang dan diperhitungkan secara analisis baik kombinasi beban, pengguna material, dan penempatan massa struktur. Apa saja stakeholder yang terkait, apa yang mereka lakukan untuk mendukung proyek atau studi kasus ini menjadi berkelanjutan. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang stakeholders. Jadi singkatnya stakeholders ini ialah pihak mana sajakah atau siapa sajakah yang terlibat dengan isu atau permasalahan. Nah, untuk stakeholders kali ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama ini ada pemerintah. Jadi pemerintah ini akan memberikan pembinaan, sertifikasi, serta verifikasi. Lalu untuk bagian yang kedua ada owner, bank, serta investor. Nah, owner ini bisa berupa orang atau perusahaan. Nah, karena owner ini adalah pemilik dari proyek, jadi owner ini akan memberikan pekerjaan serta memberikan pembiayaan untuk proyek ini. Nah, hubungannya dengan investor dengan bank ini ialah jelas ya, untuk pembiayaan dari sisi pembiayaan. Jelas proyek ini membutuhkan pembiayaan yang sangat-sangat besar, jadi dibutuhkan investor atau beberapa bank. Lalu untuk stakeholders yang berikutnya ini ada konsultan dan kontraktor. Jadi mereka ini dipilih dari awal untuk merealisasikan proyek yang akan dibangun. Nah, untuk konsultan tersendiri ini adalah seorang perencana, jadi akan merencanakan dari sisi anggaran atau biaya, lalu sisi waktu, serta pekerja dan lain-lain yang berhubungan dengan rencana. Untuk kontraktor ini, mereka akan langsung terjun ke lapangan melihat. Untuk stakeholder yang terakhir ini ada masyarakat dan penduduk, yang dimana mereka akan merasakan apa manfaat dari proyek yang sedang dibangun ini. Saya akan menjelaskan tentang 3 pilar infrastruktur berkelanjutan, yaitu pada proses kasus yang kita bahas kali ini berhubungan dengan 3 aspek penting yang menjadikan infrastruktur ini berkelanjutan dengan 3 pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, pada ekonomi itu, dalam mendirikan konsep rumah Ruspin ini dengan material yang cukup murah, maka dapat terjangkau oleh semua kalangan. Yang kedua itu lingkungan, karena seperti yang kita ketahui, banyak rumah yang tidak tahan gempa, yang hancur akibat reruntuhannya. Dengan menerapkan konsep rumah tahan gempa, maka lingkungan sekitar kita pun tidak terkena imbasnya. Sosial, kita sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah rentan gempa pasti ingin memiliki hunian yang mengurangi resiko akibat gempa dengan menurunkan kerentanan akibat kualitas hunian yang kurang baik. Maka dengan membangun rumah tahan gempa ini diharapkan meminimalisir terjadi kerusakan akibat gempa. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 STGS, ada 3 tujuan yang diimplementasikan pada proyek ini.
yaitu yang pertama nomor 9, infrastruktur industri dan inovasi, bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 9.1, mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Poin 11.11 pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayan dasar, serta menata kawasan kumuh. 11.3 pada tahun 2030 memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan, penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Poin SDGs nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Indikatornya yaitu pada poin 13.1 yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Poin 13.2 mengintegrasi tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi perencanaan nasional. Berikutnya 13.3 yaitu meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, jangan lupa